Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1259, 3 bulan. Tidak mungkin Roan akan meminta sepotong tubuh pria itu. Bagaimana jika dia mengambilnya secara pribadi dan memutuskan untuk membunuh mereka semua? Mungkin bahkan Eterian tidak akan bisa menghentikannya. Don Kauhek tidak keberatan. Baiklah, sampai jumpa di lain waktu. Eterian kemudian menatap Kristio, yang mengangguk kembali padanya. Baiklah, Roan, Kentucky, kita berangkat. Namun, Kentucky mau tidak mau bertanya sebelum mereka pergi, bolehkah saya makan sebagian dari tubuhmu untuk makan siang? Roan hampir muntah darah. Dia sudah mengabaikan satu, dan kemudian idiot kedua hanya harus melakukan itu sebagai gantinya. Namun, ini dia. Jangan mencoba memakan semuanya sekaligus. Don Kauhek hanya merobek sebagian kecil perutnya dan memberikannya ke Kentucky. Potongannya begitu besar sehingga hampir setengah dari ukuran Kentucky. Yah, itu hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ukuran sebenarnya dari Diamond Golem. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Roan mau tidak mau bertanya. Don Kauhek mengerti apa yang dipikirkan Roan. Tidak apa-apa, sepotong kecil seperti itu akan tumbuh kembali dalam 1 atau 2 hari paling lama. Minokawa bisa menjadi lebih kuat dengan memakan bahan yang kuat. Itu membuatku bangga mengetahui bahwa seorang Minokawa menganggap tubuhku cukup kuat untuk layak dikonsumsi. Kentucky segera meletakkan cakarnya pada potongan besar itu sebelum berterima kasih kepada Golem. Terima kasih, senior. Saya akan pergi sekarang. Segera setelah itu, dia terbang. Ryan juga melihat apa yang terjadi melalui hubungannya dengan Roan. Kentucky, jangan makan semuanya. Tinggalkan beberapa untukku. Roan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan orang-orang itu, jadi dia mengabaikan keduanya kali ini. Eterian kemudian membawa keduanya kembali ke kediamannya. Terima kasih atas bantuannya. Kami memang punya cara untuk membangunkan senior Don Kauhek. Namun, itu mungkin akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Kentucky memang membuatnya bangun sendiri, jadi itu sangat membantu. Dia kemudian bertanya, apakah ada hal lain? Ingat bahwa tawaran saya masih berlaku. Anda dapat tinggal di Tanah Suci selama yang Anda inginkan. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kami sudah memutuskan. Kami akan pergi begitu kami mendapatkan barang-barang yang kami butuhkan di sini. Eterian tidak bersikeras. Baiklah, jika Anda menemukan hal lain yang Anda butuhkan, beritahu saya. Roan mengangguk dan kemudian membawa Kentucky kembali ke Beastaming Hall. Jangan makan terlalu banyak. Ingatlah bahwa tubuhmu membutuhkan waktu untuk mencerna biji langka, dan pria itu. Kentucky mengangguk, memberitahunya, aku tahu itu. 1 suap biji Diamond Golem sudah cukup untuk membuatku kenyang selama sebulan penuh. Nah, mengingat ukuran Kentucky, 1 suap masih lebih dari 20 kilogram. Hanya saja Don Kauhek memberinya banyak. Saat itulah suara Ryan muncul di belakang keduanya. Jika aku meninggalkanmu sendirian, kamu akhirnya akan memakan semuanya. Sekarang, gunakan paruhmu dan pisahkan 20% biji untukku. Kamu bisa memakan sisanya. Bukankah seharusnya kamu menempa peralatan? Tanya Kentucky. Jawab Ryan. Saya hanya berhenti sejenak untuk datang dan mengambil biji. Setelah itu, saya akan kembali. Kentucky tidak ingin melakukan itu, tetapi Ryan sama sekali tidak mengizinkannya. Setelah perdebatan panjang, Kentucky dengan enggan menggunakan paruhnya untuk memotong 20% dari potongan yang didapatnya sebelum Ryan memasukkannya ke dalam dimensi-dimensi. Bagus. Aku akan kembali. Tunggu, di mana Roan? Roan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu dan melihat argumen mereka selesai, jadi dia pergi begitu mereka mulai. Yah, terserahlah. Ryan kemudian kembali ke Blacksmith Hall setelah itu. Dengan menyingkir, Ryan, Roan, dan Kentucky fokus pada hal-hal mereka sendiri. Waktu berlalu dalam sekejap, dan segera, 3 bulan berlalu. Selama waktu ini, Roan terus menantang para pembudidaya Dewan Peringkat Saint Realm. Itu sedikit mengecewakannya karena dia hanya bisa mengeluarkan 1 tantangan setiap 3 hari. Seperti disebutkan sebelumnya, Dewan Peringkat Saint Realm memiliki 1000 posisi. Roan sukses menuju posisi ke-257. Mempertimbangkan waktu Ryan menempa senjata dan baju besi, Roan bisa melangkah lebih jauh. Namun,
Setelah dia melewati posisi ke-600, semua pembudidaya berada di tahap tengah dari alam suci. Rowan terus menang, tetapi menjadi jauh lebih sulit. Setelah posisi ke-300, semua lawan dari Saint Realm Ranking Board berada di tahap akhir dari Saint Realm. Kadang-kadang ada Saint tahap tengah, tetapi itu jarang terjadi. Karena Rowan masih dalam tahap awal Saint Realm, itu menjadi tantangan baginya untuk naik. Anehnya, dia bahkan kalah dalam 2 pertempuran. Pertarungan Rowan dengan orang-orang suci tahap akhir sangat sulit, dengan dia hampir kalah di akhir. Yah, dia cukup puas dengan itu. Itu berarti pelatihan yang lebih baik untuknya. Sedikit yang dia tahu berapa banyak perhatian yang dia kumpulkan. Bagaimanapun, dia pada dasarnya adalah satu-satunya orang suci tahap awal di sana. Saint tahap awal terdekat di papan peringkat turun di posisi ke-634. Perbedaannya sangat besar. Dia dengan cepat diakui sebagai kultivator tahap awal Saint Realm terkuat di Tanah Suci. Orang-orang hanya menunggu untuk melihat bagaimana dia akan berjalan setelah mencapai tahap tengah. Berbicara tentang mencapai tahap tengah dari alam suci, 3 bulan yang tidak dapat dikultivasikan oleh si kembar dan Kentucky juga telah selesai. Mereka akhirnya mulai berkultivasi sekali lagi, sangat membahagiakan celis di Sekte Lukimira. Dantian mereka, serta inti iblis Kentucky, akhirnya beradaptasi dengan level mereka. Yah, mereka baru saja mulai, jadi akan butuh waktu lama sebelum mereka mengumpulkan cukup energi untuk menerobos ke tahap tengah. Adapun Kentucky, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencerna biji Diamond Golem yang dia dapatkan dari Don Kauhak. Hanya saja dia tidak menggunakan 1/100 dari semuanya. Pada akhirnya, level biji Diamond Golem Don Kauhak terlalu tinggi untuk dia selesaikan dengan cukup cepat. Hal baik lainnya terjadi setelah 3 bulan itu. Pada hari ini, Ryan akhirnya selesai menempa bagian terakhir dari elemen gathering equipment sebelum dia mengumpulkan 200 mutiara kerang berduri laut dalam. Bab 1260, Tubuh Bintang. Tentu saja, masih ada orang yang menunggu di luar, berharap Ryan akan menempa lebih banyak lagi. Selama dia menempa peralatan, ketenarannya sebagai pandai besi semakin meningkat. Bukannya turun, jumlah pelanggan justru bertambah. Baiklah, semuanya. Saya sudah mendapatkan semua mutiara kerang berduri laut dalam yang saya butuhkan. Saya akan istirahat dari menempa sekarang, jadi jangan ganggu saya. Apa, kamu tidak bisa serius? Aku sudah menunggu selamanya. Ryan menyipitkan matanya setelah mendengar keluhan mereka. Diam, aku belum berkultivasi sama sekali selama 3 bulan terakhir. Bukannya dia bisa berkultivasi, tetapi dia tidak akan memberitahu mereka itu. Aku juga butuh waktu untuk berlatih, jadi aku tidak akan memalsukan equipment lagi. Jika kamu membutuhkan senjata atau armor sebanyak itu, tanyakan pada pandai besi lain di Blacksmith Hall. Aku pergi. Tentu saja, mereka tidak di sini untuk peralatan apapun. Mereka ada di sini untuk peralatan Ryan. Jika itu bukan perlengkapan edisi khususnya, maka tidak ada dari mereka yang membutuhkan senjata atau baju besi baru. Sayangnya, mereka juga tidak bisa memaksa Ryan. Kapan Anda akan melanjutkan menempa senjata? Sebenarnya Ryan tidak tahu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia dan Rowan akan pergi setelah mereka menyelesaikan terobosan mereka dalam teknik budidaya tubuh cahaya bintang. Saya tidak yakin. Saya harus mengejar waktu yang hilang, jadi kita lihat saja. Saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Ryan meninggalkan Blacksmith Hall tepat setelahnya. Ryan kembali ke kediamannya dan bisa merasakan bahwa Rowan juga sendirian. Bagaimana? Apakah kamu sudah selesai memeriksa teknik budidaya tubuh cahaya bintang dari sistem? Rowan mengangguk, mengatakan kepadanya, "Ya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak dapat menemukan kekurangan, setidaknya tidak untuk saat ini. Namun, semakin jauh kita melangkah, semakin rumit jadinya, jadi mungkin ada sesuatu di masa depan. Kita harus mencari tahu dan melihatnya." Sudah cukup, jawab Ryan. Bagaimana kalau kita mulai kultivasi tubuh kita sekarang? Seharusnya tidak ada masalah, iya. Saya baru saja selesai mengumpulkan 200 mutiara kerang berduri laut dalam. Itu bagus, kalau begitu. Rowan setuju dengan Ryan dalam memulai kultivasi tubuh mereka. Darah cacing mikrel raksasa ada di dalam alam dimensi. Ambil sebuah botol, dan mari kita mulai. Menurut teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang, seseorang harus menggunakan cahaya bintang untuk memurnikan tubuh seseorang dengan bahan-bahan yang diperlukan.
Dalam hal ini, itu adalah darah cacing mikrel raksasa. Baiklah, kalian berdua, masuk ke alam dimensi. Akan lebih baik bagimu untuk berada dekat dengan fragmen fondasi ketika kamu mulai menyerap energi cahaya bintang yang terkumpul di sana. Si kembar dengan cepat memasuki alam dimensi sebelum Sister Orb melanjutkan. Pertama, oleskan darah ke seluruh tubuhmu. Cukup gunakan Divine Soul Power-mu untuk menjaga darah tetap menyentuh kulitmu agar tidak jatuh ke tanah. Si kembar mengangguk dan mengikuti instruksi Sister Orb. Mereka sudah membaca manualnya, tetapi mereka terbiasa dengan Sister Orb yang membimbing mereka. Setidaknya pada titik ini, dia selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Bagus. Sekarang, alih-alih berfokus pada energi cahaya bintang-bintang Anda, fokuslah pada cahaya bintang di dalam fragmen. Berpura-pura bahwa ia juga memiliki energi yang sama dengan bintang Anda dan menyerapnya. Ketika energi cahaya bintang mulai masuk ke tubuh Anda, ia akan membawa darah di kulit Anda melalui meridian Anda. Meridian Anda terhubung ke setiap titik di tubuh Anda, jadi itulah cara terbaik untuk membawanya ke sana dengan cukup cepat. Asteris. Benar saja, rasa sakit yang diketahui semua orang dari teknik kultivasi tubuh langsung dirasakan oleh si kembar. Namun, rambut Ryan dan Rowan berubah menjadi campuran hitam dan putih sebelum keduanya menggunakan elemen cahaya untuk melindungi tubuh mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua rasa sakit menghilang. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan para pembudidaya tubuh lainnya, mengetahui bahwa kalian berdua tidak akan merasakan sakit mereka. Si kembar mengabaikan Sister Orb dan melanjutkan prosesnya. Baiklah. Arahkan kembali cahaya bintang ke tubuhmu secara keseluruhan dan gunakan metode di manual untuk menyaringnya dengan darah cacing. Jangan lupa untuk memeriksa setiap bagian. Pastikan itu merata antara organ, darah, dan tulang. Itu adalah proses yang lambat, yang dibenci oleh semua pembudidaya tubuh karena rasa sakit yang harus mereka tanggung selama ini. Yah, itu bukan masalah bagi si kembar. Faktanya, sebagian besar kultivator akan berusaha mempercepat prosesnya sehingga mereka bisa menghilangkan rasa sakit lebih awal. Namun, itu mungkin juga menyebabkan penyempurnaan tidak selesai dengan benar. Si kembar, di sisi lain, membutuhkan waktu yang sangat tenang dan lama untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Beberapa akan merasa membosankan jika mereka bisa melakukan apa yang dilakukan si kembar. Bagaimanapun, itu adalah penyempurnaan yang sempurna. Bagus. Sekarang, gunakan energi yin dan yang Anda untuk melengkapi penyempurnaan. Ini adalah bagian yang membuat teknik kultivasi tubuh sistem jauh lebih baik daripada teknik aslinya. Si kembar melakukan hal itu dan dapat mengatakan bahwa efeknya memang meningkat. Waktu terus berlalu, 14 jam kemudian, energi cahaya bintang meledak dari tubuh si kembar secara bersamaan, diikuti oleh energi yin dan yang. Untuk sesaat, tubuh si kembar tampak bersinar dengan cahaya merah sebelum mereka kembali normal. Mereka akhirnya mencapai tubuh bintang kelas 1. Fiuh, akhirnya selesai juga, kata Ryan. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, kamu memiliki mutiara, bukan? Mari kita pertahankan momentum dan kultivasi tubuh bintang kelas 2. Ryan kemudian bertanya, Kakak Orb, apakah boleh langsung kultivasi kelas berikutnya? Tidak masalah. Manual sistem seharusnya sempurna, ingat. Bahkan jika Anda mengolah semua nilai satu demi satu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak memiliki item atau energi cahaya bintang untuk melakukan itu. Ryan mengangguk, melambaikan tangannya sambil berkata, tidak apa-apa. Rowan segera mengambil 100 mutiaranya, memberitahu Ryan, jangan buang waktu dan mari kita selesaikan. Dengan itu, si kembar memulai terobosan mereka untuk mencapai tubuh bintang kelas 2. Bab 1261, berencana untuk tinggal lebih lama. Meskipun mutiara digunakan dengan cara yang berbeda, teknik budidaya tubuh cahaya bintang yin dan yang bekerja dengan sempurna, memungkinkan si kembar mencapai tubuh bintang kelas 2 setelah seharian bekerja keras. Melihat semuanya bekerja dengan baik, jadi, bagaimana perasaanmu sekarang? Rowan mengeluarkan sabit putihnya dan melakukan beberapa gerakan di alam dimensi permata jiwa. Perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi kamu tahu kenapa begitu, kan? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Ya, itu karena kita sudah berada di alam suci.
Tubuh bintang kelas 2 akan memiliki dampak yang jauh lebih besar jika kultivasi kita berada di alam jiwa baru lahir, yang merupakan persyaratan minimum untuk itu. Di alam suci, kita seharusnya menerobos ke tubuh bintang kelas 3 sebagai gantinya. Itu benar. Anda dapat meningkatkan star body grade Anda setiap 2 alam kultivasi, mulai dari alam formasi inti. Dengan demikian, tubuh bintang kelas 1 paling cocok untuk seseorang di formasi inti dan alam penggabungan inti dan jiwa. Jiwa baru lahir dan transformasi jiwa akan menjadi alam yang tepat untuk tubuh bintang kelas 2. Secara alami, Sein Realm dan transformasi elemental akan menjadi alam untuk kelas 3, yang masih belum kamu capai. Meskipun demikian, Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar. Sejujurnya, menurutku itu sangat mengesankan. Coba gunakan skill enhancement-ku. Rowan mengangguk dan melakukan apa yang dikatakan Ryan. Baru saat itulah dia menyadari apa yang dimaksud Ryan. Benar-benar mengesankan. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Keterampilan enhancement saya meningkatkan kekuatan mentah dalam tubuh seseorang. Namun, itu memiliki batas. Sekarang setelah tubuh kita menjadi lebih kuat, batas itu meningkat. Semakin tinggi star body grade kita, semakin tinggi efek dari skill enhancement saya. Suster Orb senang mendengarnya. Ini bagus. Pernahkah Anda memperhatikan? Batas Anda saat ini melawan para jenius tanah suci adalah alam Sein tahap akhir. Jika kalian berdua bertarung bersama saat menggunakan Elemental Exchange, kamu bisa membawanya ke peak stage Sein Realm. Namun, saya yakin kalian berdua bisa bertarung melawan para pembudidaya alam suci tahap puncak dari tanah suci dengan tubuh bintang kelas 2 ditambah keterampilan peningkatan Ryan. Jika kalian berdua bertarung bersama, mungkin kamu bisa sekali lagi melompati seluruh dunia untuk bertarung. Rowan ingin langsung mengujinya. Namun, dia tahu ada masalah yang lebih mendesak. Baiklah, aku akan pergi ke Alchemist Hall untuk melihat apakah seseorang menerima permintaan yang kutinggalkan di sana 3 bulan lalu. Aku akan menguji kekuatanku melawan orang-orang Sein Realm dari Sein Realm Ranking Board setelah aku selesai dengan itu. Ryan kemudian bertanya, bagaimana dengan keberangkatan kita? Bukankah kita harus langsung pergi setelah Anda melihat bunga batu surgawi yang leleh itu? Rowan mengangguk, berkata, kami akan melakukannya. Ada satu orang dalam 30 posisi papan peringkat yang berada di panggung puncak Sein Realm. Saya hanya akan melawan orang itu dan melihat apakah saya bisa membalas. Segera setelah saya selesai, kami sedang menuju keluar. 1 atau 2 jam tambahan di sini tidak akan membuat banyak perbedaan. Rowan kemudian menatap Ryan. Namun, apakah kamu yakin ingin segera pergi? Kamu menghabiskan 3 bulan terakhir menukar peralatanmu dengan mutiara, kan? Kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan batu surgawi peringkat 2 sebanyak itu. Tidakkah kamu ingin mengumpulkannya? Beberapa batu surgawi sebelum kita pergi. Kita tidak akan memiliki tanah suci atau sekte Lukimira yang penuh dengan vena surgawi untuk diolah di luar. Ini, Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Dia ingin pergi keluar untuk mencari Kia. Rowan juga menambahkan, selain itu, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa para penyelundup akan membantu kita secara gratis, kan? Ryan menghela nafas, mengetahui bahwa Rowan benar dalam hal itu. Baiklah, kurasa aku akan kembali untuk menempa lebih banyak senjata dan armor. Tanpa Divine Stone untuk membayar perjalanan, kita mungkin akan memakan waktu lebih lama untuk tiba di Jiot. Bagus kalau kamu mengerti. Percayalah ketika aku mengatakan bahwa kamu bukan satu-satunya yang ingin menemukan gadismu. Aku mengatakannya dengan tepat karena aku pikir itu akan jauh lebih cepat setelah mengumpulkan beberapa kekayaan, kata Rowan. Ryan juga tidak ingin membuang waktu, jadi dia kembali ke Aula Pandai Besi 3 hari kemudian setelah menyiapkan lebih banyak bahan. Untungnya, dia memiliki banyak sisa bumi dari kunjungan terakhirnya ke desa Kosels, jadi dia hanya harus mengurus sisanya. Baiklah, aku kembali. Aku tidak membutuhkan mutiara kerang berduri laut dalam lagi. Kita akan kembali ke batu surgawi. 100 batu surgawi peringkat 2 untuk peralatan pengumpulan elemen normal. 300 batu surgawi peringkat 2 untuk edisi khusus. Petik 2. Asteris wow. Asteris. Tentu saja. Sementara itu, Rowan pergi ke Aula Alkemis untuk memverifikasi permintaannya. Di counter, dia bertanya kepada pekerja tentang hal itu. Jadi, apakah ada yang menemukan informasi yang saya butuhkan? Pekerja itu memeriksa permintaan Rowan sebelum mengangguk,
berkata, "Iya, seorang alkemis bernama Glatika dari sektor inti Tanah Suci meninggalkan pesan, mengatakan dia tahu sesuatu tentang itu." Pekerja itu kemudian memberikan kontaknya kepada Roan. "Kamu bisa menggunakan token ini di sektor inti agar Glatika keluar dan berbicara denganmu. Dia seharusnya ada di sana saat meramu pil." Roan puas mendengarnya. Bagus. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju ke sektor inti sebelum memberikan token kepada salah satu penjaga di sana. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, seseorang memanggil perhatiannya. "Oh, Roan, kamu akhirnya kembali." Roan melihat ke arah suara itu dan segera mengenali orang itu. Kihin? Iya. Setelah menghabiskan beberapa bulan bersama Roan, Kihin sudah terbiasa dengan sikap dingin Roan. "Itu aku. Katakan, apa yang membuatmu datang ke sektor inti ini?" Roan merenungkannya sebentar sebelum memberitahu Kihin siapa yang dia cari. Kihin mengangguk setelah mendengarkannya. "Oh, Glatika. Ayo, aku akan membawamu ke kediamannya." Tidak perlu menunggu penjaga memanggilnya. Roan tidak punya alasan untuk menolak, jadi keduanya memasuki sektor inti dengan izin Kihin. Bab 1262, Bunga Batu Surgawi Cair. Sepanjang jalan, Roan mengambil kesempatan untuk bertanya pada Kihin. "Jadi, bagaimana? Apakah Anda menemukan bintang yang cocok di luar penghalang?" Kihin menghela nafas kecewa, memberitahu Roan, "Bahkan tidak dekat. Kamu bilang kamu bisa merasakan kehadiran bintangmu ketika kamu sudah cukup dekat. Namun, lautan bintang terlalu besar. Selain itu, aku tidak tahu apakah aku akan berada di sana, bisa merasakan kehadirannya atau tidak, bahkan jika aku dekat. Mungkin itu adalah sesuatu yang hanya terjadi padamu." Roan mengangguk. "Sayangnya, saya juga tidak bisa memastikannya. Tapi sekali lagi, bintang-bintang di luar penghalang jauh lebih baik dengan Starlight Energy daripada yang ada di dalamnya. Jangan lupa apa yang saya katakan. Saat Anda mencari bintang yang tepat, kamu tidak akan melakukan hal lain. Jika terlalu lama, kamu akan kehilangan terlalu banyak usia mudamu, yang seharusnya kamu gunakan untuk latihan." Kihin menghela nafas dan mengangguk mengerti. "Aku tahu itu, oke. Aku mulai mempertimbangkan untuk mengesampingkan teknik kultivasi tubuh cahaya bintang untuk saat ini. Begitu aku bertambah tua dan waktu tidak lagi penting, aku akan mengejar bintang yang sempurna lagi." Tiba-tiba, Roan berhenti. "Apa katamu?" Kihin memandang Roan, bingung. "Bahwa aku akan mengesampingkan kultivasi tubuh." Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, "Tidak, setelah itu. Bahwa aku akan menunggu sampai aku jauh lebih tua sehingga waktu tidak masalah." Tanya Kihin. Mata Roan berbinar ketika sebuah ide muncul di benaknya. "Itu dia. Kurasa aku tahu cara bagimu untuk menemukan bintang yang cocok untukmu." "Apa?" Kihin kaget mendengarnya. "Bagaimana?" Roan menggelengkan kepalanya, memberitahunya, "Biarkan aku menyelesaikan masalah ini dengan Glatika dulu, lalu aku akan ikut denganmu ke rumahmu dan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan." Kihin tidak menyukainya tapi tetap mengangguk. Segera, dia meningkatkan kecepatannya. "Kalau begitu ayo pergi ke sana, ayo." Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di kediaman Glatika. "Glatika, buka formasinya. Aku di sini bersama seorang teman." Itu tidak butuh waktu lama sebelum formasi dibuka dan seorang wanita muncul di pintu masuk. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku sibuk." Kihin kemudian menatap Roan, berkata, "Itu masalahmu. Silakan." Roan mengangguk sebelum memperkenalkan dirinya. "Saya Roan Lark. Saya adalah orang yang meninggalkan pesan tentang Molten Divine Rock Flower di Alchemist Hall. Apakah Anda memiliki informasi yang saya cari?" Ekspresi Glatika berubah segera setelah itu. "Oh, jadi itu kamu. Itu tergantung. Berapa banyak yang mau kamu bayar untuk informasi itu? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang bunga itu." Kihin bingung. Dia pasti belum pernah mendengar hal seperti itu. Tapi sekali lagi, dia bukan seorang alkemis, jadi dia tidak ikut campur. Roan mengangguk, memberitahunya, "Saya bersedia membayar 100.000 poin merit." Glatika merenungkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya. Mulut Kihin mau tidak mau berkedut setelah mendengar negosiasi mereka. "Hei, itu perampokan siang hari. Kamu bisa membeli 4 batu surgawi peringkat 3 dengan itu." Secara alami, dia tahu betapa pentingnya sejumlah besar poin itu. Roan kemudian membuat proposal balasan.
Bagaimanapun, kami hanya akan melakukan barter yang tidak berguna supaya kami bisa mencapai jalan tengah. Jangan buang waktu dengan itu. 150.000 poin merit. Jika Anda mau, poin merit adalah milik Anda. Jika tidak, maka saya akan bertanya orang lain. Lagi pula aku tidak putus asa untuk mendapatkan informasi itu. Glatika mengangguk setelah mendengar itu. Aku suka keterus-teranganmu. Baiklah, 150.000 poin merit. Roan juga menambahkan, kami akan menyertakan kontrak pengikat jiwa untuk memastikan kedua belah pihak saling jujur. Glatika dengan senang hati menurutinya. Jika Roan tidak mengatakan itu, dia akan melakukannya. Itu sudah pasti. Sekarang, masuklah. Kontraknya sangat sederhana. Setelah ditandatangani, Glatika berkewajiban untuk memberitahu informasi sebenarnya sementara Roan berkewajiban membayar 150.000 poin merit. Namun, Roan juga menambahkan klausul di mana Glatika tidak boleh membicarakan kesepakatan ini kepada siapapun. Glatika tidak terlalu peduli dengan hal sekecil itu, jadi dia menerimanya. Itulah cara Roan melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia membocorkan informasi tentang dia yang mencari bunga ini, mungkin Sekte Jalur Darah akan memiliki seseorang yang menunggunya begitu dia mengejarnya. Dia tidak keberatan Qin melihatnya karena pria itu mendapatkan kepercayaannya. Akhirnya, kontrak itu berlaku dan mengikat jiwa mereka, ya, setidaknya jiwa Glatika. Kontrak itu tidak berpengaruh pada Roan, bukan karena dia tahu itu. Belum lagi Roan juga membayar untuk merahasiakan ketidakgunaan kontrak. Glatika mulai menjelaskan, saya telah menerima poin merit Anda. Baiklah, saya adalah bagian dari Searing Blood Rache, jadi kami cukup berpengetahuan tentang item yang berhubungan dengan elemen api, barang yang ingin kami miliki. Di mana saya bisa menemukannya? Roan bertanya. Namun, dia menggelengkan kepalanya, menjelaskan, itu tidak akan mudah. Pertama-tama, Anda tidak akan menemukan bunga ini di benua Huring kami. Tetua klan saya bepergian ke seluruh dunia di masa lalu, dan itu selama 1 tahun, dari perjalanan ke benua lain mereka menemukan bunga itu. Roan menyipitkan matanya, bertanya, jadi itu di benua lain. Benar, Glatika mengangguk. Untuk lebih spesifik, itu dapat ditemukan di benua Treavin karena itu adalah gurun yang sangat besar. Elemen api konstan dan sangat murni di bagian tertentu dari benua itu, diperlukan untuk pertumbuhan bunga. Tetua yang membawa salah satu bunga itu di masa lalu mengatakan kepada saya bahwa dia membeli bunga itu dalam pelelangan di sana dan itu sangat langka. Dengan begitu, Anda harus menemukannya sendiri. Atau, tentu saja, Anda dapat mencoba membelinya di sana. Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bukankah informasi yang tidak berguna seperti itu? Tidak mungkin dia bisa bepergian ke benua yang begitu jauh. Glatika tertawa sebagai tanggapan. Kesepakatannya adalah bahwa informasi itu harus nyata, bukan karena itu mudah. Nah, hanya ini yang saya tahu, jadi kalian berdua sudah bisa pergi. Roan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Treavin juga merupakan bagian dari perjalanan, jadi dia dan Ryan akhirnya akan sampai di sana. Baiklah, Qin. Kesepakatan tetap kesepakatan, jadi jangan repot-repot. Ayo pergi. Bab 1263, membantu Qin. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Qin, Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar setuju dengan itu? Itu adalah 150.000 poin merit. Itu cukup banyak, bahkan untukku di sektor inti. Pada akhirnya, informasi itu adalah tidak berguna karena kamu tidak akan menuju ke benua Treavin dalam waktu dekat. Roan hanya tersenyum tipis, tidak memberitahunya bahwa, sebenarnya, dia akan segera pergi. Jangan repot-repot tentang itu. Sekarang, mari kita kembali dan mencoba apa yang ada dalam pikiran saya. Mungkin Anda akan dapat menemukan bintang yang cocok untuk Anda. Qin menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak percaya seseorang di level Roan akan melakukan perjalanan sejauh itu. Baik-baik saja maka. Kembali ke kediaman Qin, dia menyuruh bawahan dan pekerjanya untuk meninggalkan dia dan Roan sendirian. Roan kemudian memperingatkan Qin sekali lagi. Jika itu benar-benar berhasil, kamu mengerti apa artinya berbagi metode ini dengan orang lain, kan? Aku tidak akan menghentikanmu untuk melakukannya. Namun, jika kamu mati karena ini, itu akan menjadi masalahmu. Qin mengangguk, meyakinkan Roan, jangan khawatir.
Saya tidak punya niat untuk mengungkapkannya kepada siapapun. Pertama-tama, saya belum memberitahu siapapun tentang metode untuk menembus penghalang sejak awal. Tidak, lebih baik dari itu, saya bahkan tidak menyadari ada penghalang. Jika Anda belum memberitahu saya tentang penghalang, saya akhirnya akan memilih bintang di dalamnya. Rowan puas mendengarnya. Kalau begitu itu bagus. Bagaimanapun, aku tidak melarangmu untuk membagikannya. Aku hanya mengatakan bahwa kamu sebaiknya memastikan sebelum melakukannya. Bagaimanapun, itu berkatmu bahwa aku mengetahui tentang penghalang dan bintang yang kompatibel di tempat pertama. Rowan kemudian langsung ke intinya. Ngomong-ngomong, ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu akan menunggu sampai usiamu tidak terlalu menjadi masalah, aku punya ide. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bintangku adalah katai hitam. Pada dasarnya, itu adalah sisa dari bintang asli yang mati puluhan tahun, miliaran tahun yang lalu. Saya percaya trik di sini adalah usia. Usia, Qin bingung. Bintang bisa hidup untuk waktu yang sangat lama, jadi semuanya pada umumnya berusia besar. Sangat sulit untuk menemukan yang muda. Namun, saya tidak tahu bagaimana usia dapat membantu saya menemukan bintang yang cocok untuk saya. Rowan kemudian menjelaskan, energi cahaya bintang berbeda dari cahaya bintang normal. Cahaya bintang normal dapat diblokir dan mungkin tidak mencapai lokasi kita. Cahaya bintang, di sisi lain, pasti bisa sampai ke sini. Di antara tak terhitung jumlah energi cahaya bintang campuran yang kita dapat rasakan, starlight energi bintang yang kompatibel pasti ada di sana. Qin mengangguk, memberitahu Rowan, itu mengingat aku benar-benar memiliki bintang yang cocok, tentu saja. Rowan setuju dengan Qin. Tepat. Sekarang, inilah kesepakatannya. Kamu akan memasuki lautan bintang dengan pikiranmu sekali lagi. Namun, kali ini, kamu tidak akan terus bergerak dengan pikiranmu, mencoba merasakan bintang yang cocok itu. Sebaliknya, aku ingin Anda untuk tetap diam dan bersantai. Biarkan semua energi cahaya bintang melewati Anda. Tidak, untuk lebih spesifik, biarkan cahaya bintang melewati cahaya bintang Anda sendiri. Qin masih bingung. Saya tidak bisa melihat kemana Anda menuju ke sini. Saya sudah melakukannya dan tidak merasakan apa-apa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap orang dilahirkan dengan starlight di tubuhnya. Itu hanya masalah merasakannya saat menggunakan teknik budidaya tubuh cahaya bintang. Rowan kemudian menjelaskan, itu karena kamu mencoba merasakannya dengan cara yang salah. Ini ideku. Seperti yang kamu tahu, setiap orang dilahirkan dengan starlight mereka sendiri. Itu adalah pemberian. Namun, aku tidak berpikir bahwa starlight adalah milik kita untuk dimulai dari. Ini, Qin bukan orang bodoh. Untuk memasuki sektor inti, memiliki koneksi di tanah suci saja tidak cukup. Anda juga harus kuat dan cerdas. Begitu, segera, Qin merasa seperti tercerahkan. Rowan bisa melihat bahwa Qin mengerti. Itulah tepatnya yang kamu pikirkan. Jika cahaya bintang yang kita miliki sejak lahir bukanlah milik kita, tetapi sesuatu yang ditempatkan oleh bintang kita yang kompatibel di sana, maka semuanya menjadi lebih jelas. Pertama-tama, mengapa makhluk hidup hanya memiliki satu jenis cahaya bintang? Dalam tubuh mereka ketika mereka lahir. Itu tidak masuk akal karena ada banyak cahaya bintang campuran di sekitar kita. Kita harus memiliki campuran yang sama di tubuh kita, bukan hanya satu jenis cahaya bintang. Saya percaya bahwa tubuh kita hanya menerima cahaya bintang yang cocok dengan tubuh kita. Atau, Anda dapat mengatakan bahwa bintang tertentu memilih kita pada saat itu. Namun, itu tidak masalah. Yang penting adalah kita memiliki cahaya bintang-bintang tertentu di tubuh kita. Itulah sebabnya cahaya bintang-bintang yang kompatibel ada. Kami. Rowan melanjutkan, sekarang, saya dapat menjamin Anda bahwa tidak ada cahaya bintang lain yang memiliki usia yang sama dengan yang lain. Momen kelahiran mereka mungkin sangat dekat, tetapi mereka pasti tidak sama. Tujuan Anda sangat sederhana. Anda akan membiarkan campuran cahaya bintang melewati cahaya bintang tubuhmu, dan kamu akan mencoba menemukan yang spesifik yang memiliki usia yang sama dengan cahaya bintang di tubuhmu sendiri. Qin mau tidak mau bertanya, tetapi bagaimana saya akan menentukan usia cahaya bintang saya sendiri dan cahaya bintang yang melewatinya? Rowan menunjuk Qin sendiri, menjawab, tidak terlalu sulit jika kamu memikirkannya.
Cahaya bintang perlu melakukan perjalanan terlalu jauh untuk mencapai kita di sini. Selama waktu ini, itu pasti mengalami beberapa perubahan. Faktanya, Rowan sedang memikirkan berbagai teknik yang digunakan manusia untuk melacak bintang-bintang di bumi. Di sana, manusia dapat menentukan perkiraan usia bintang melalui spektrum cahaya yang mencapai bumi, menyebutnya pergeseran merah. Dia percaya bahwa Starlight Energy mengalami perilaku serupa. Cahaya bintang di tubuhmu memiliki perubahan usia yang sama dengan bintangmu yang kompatibel. Cari tahu. Kuncinya adalah berapa umur energi cahaya bintang. Kihin segera mengangguk setelah itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Meskipun Rowan memberi petunjuk kepada Kihin, faktanya ada banyak cahaya bintang yang memiliki usia yang sama, jadi Kihin memiliki cakupan bintang yang luas untuk dilalui melalui lautan bintang. Namun, dibandingkan dengan jumlah total bintang yang sebenarnya, ia mengurangi ruang lingkup menjadi sesuatu yang setidaknya dapat dikelola. Paling tidak, sekarang dia bisa mengetahui arah mana yang harus dia tuju untuk menemukan kesamaan cahaya bintang yang spesifik itu. Sekitar seminggu kemudian, para ahli alam dewa sekali lagi melihat ke langit. Tubuh bintang baru telah muncul, sangat mengejutkan mereka. Seseorang, atau suatu kekuatan, telah menemukan cara untuk menemukan bintang yang tepat. Bab 1264, baiklah. Realm of Gods menjadi gila. Belum lama ini, dua badan bintang muncul secara bersamaan. Sekarang, satu lagi juga muncul. Jelas bahwa beberapa, di suatu tempat, menemukan cara untuk mendapatkan tubuh bintang tanpa mengandalkan kesempatan. Jika itu masalahnya, bukankah kekuatan di balik penemuan ini akan menjadi ancaman bagi mereka? Mereka harus mencari tahu siapa yang melakukannya. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa itu terjadi di benua terpencil di antah berantah. Semua kekuatan saling mengawasi, berpikir bahwa hanya mereka yang bisa melakukan hal seperti itu. Ryan dan Kihin tidak tahu apa-apa tentang itu, tentu saja. Kihin hanya senang bahwa dia dapat menemukan bintang yang cocok untuknya. Tentu, dia masih harus melakukan perjalanan ke beberapa tempat berbeda di lautan bintang dalam pikirannya. Namun, dia setidaknya tahu tempat-tempat yang harus dia kunjungi untuk mencarinya. Seperti yang kamu katakan. Ketika saya cukup dekat dengan bintang saya sendiri, saya merasakan hubungan antara cahaya bintang saya dan bintang itu. Anda benar sekali. Energi cahaya bintang dalam tubuh kita jelas bukan milik kita pada awalnya. Sebuah bintang memilikinya pada awalnya. Rowan senang mendengarnya, dengan menjawab, itu bagus. Sekarang, saya akan pergi dari sini. Ingat, pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan jika Anda memutuskan untuk membagikan metode ini kepada orang lain. Jika kamu, pertama-tama saya akan menunggu sampai saya memiliki kultivasi untuk melindungi diri saya sebelum membuka mulut saya. Tetapi sekali lagi, saya tidak akan menghakimi Anda jika Anda memutuskan sebaliknya. Kihin tidak menyukainya. Dia merasa seperti dia sekarang berutang terlalu banyak pada Rowan. Kamu sudah pergi. Aku bahkan belum menemukan cara untuk berterima kasih atas bantuanmu. Kamu, lebih dari siapapun, tahu betapa pentingnya hal seperti itu bagiku dan masa depanku. Rowan menggelengkan kepalanya, memberitahu dia, kamu sudah membayarku dengan jumlah poin merit yang disepakati. Selain itu, kamu adalah pembantuku kali ini. Sama seperti yang kamu lakukan denganku, aku memintamu mencoba metodeku sendiri. Pembayarannya adalah informasi yang proses saya menemukan bintang yang cocok berhasil. Kihin mengangguk setelah mendengar itu. Aku masih berpikir aku berutang padamu, jadi setidaknya bawa ini bersamamu. Dia kemudian melemparkan cincin spasial ke Rowan. Di dalam, ada sekitar 10.000 batu surgawi peringkat 2. Jumlah seperti itu sangat banyak, bahkan untuk Kihin di sektor inti. Rowan tidak menolak karena dia dan Ryan hanya menunggu Ryan untuk mengumpulkan lebih banyak batu surgawi peringkat 2 sebelum pergi. Terima kasih, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Tentu saja, untuk memastikan, dia meminta Sister Orb untuk memeriksa apakah ada pelacak atau semacamnya di sana. Benar saja, cincin itu tidak ada. Kihin hanya bisa menghela nafas setelah Rowan pergi, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa jika kesempatan itu muncul suatu hari nanti, dia akan membantu Rowan. Tapi pertama-tama, saya harus tumbuh cukup kuat untuk menjadi seseorang yang bisa membantunya. Orang itu, dia melangkah sangat jauh dengan bakat dan pemahaman seperti itu.
Bahkan saya harus mengakui bahwa saya bukan lawannya dalam hal itu. Roan kemudian memberitahu Ryan tentang apa yang dia temukan, yang sangat mengejutkan Ryan. Bagaimanapun, Ryan lebih puas dengan batu surgawi peringkat 2. Besar, itu akan banyak mengurangi waktu kerja saya. Roan bertanya balik, berapa lama lagi yang kamu butuhkan untuk menempa senjata dan armor? Aku berencana untuk mengumpulkan setidaknya 20.000 batu surgawi peringkat 2 lainnya. Ini adalah keberuntungan yang bahkan mungkin tidak Anda temukan di sektor dalam tanah suci. Itu termasuk murid dengan latar belakang besar. Dengan jumlah ini, saya yakin kita tidak akan kesulitan membayar penyelundup untuk membawa kita melewati batas benua. Roan mengangguk menanggapi kata-kata itu. Sangat baik. Roan kemudian mengambil kesempatan dia bebas untuk pergi ke papan peringkat Saint Realm untuk mengeluarkan tantangan baru. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia memilih seorang kultivator Saint Realm panggung puncak di Sekte Dalam. Dia telah mencapai banyak kesuksesan di papan peringkat karena posisi dan kultivasinya, tetapi tantangannya yang tiba-tiba melawan Peak Stage Saint menarik lebih banyak perhatian. Padahal, sangat disayangkan bagi yang lain bahwa pertempuran bisa dilakukan secara tertutup. Orang yang ditantang Roan tahu bahwa Roan mampu menang melawan pembudidaya alam Saint tahap akhir, meskipun dengan banyak kesulitan. Dia tidak tahu apakah Roan menjadi lebih kuat atau tidak saat masih di tahap awal, tapi dia pasti tidak ingin orang lain melihatnya kalah dari seseorang yang 3 tahap di bawah kultivasinya. Untungnya bagi Roan, ternyata Sister Orb benar. Dengan tubuh bintang kelas 2 dan batas keterampilan peningkatan Ryan meningkat, Roan mampu melawan orang suci tahap puncak tanpa banyak masalah. Pertempuran tidak berakhir secara instan, tetapi Roan memang menang dengan mudah. Roan bahkan membiarkan pria itu memilih lapangan sehingga dia bisa menguji kekuatannya melawan peluang, jadi dia puas dengan hasilnya. Setelah posisi Roan di peringkat berubah, semua orang terkejut setengah mati. Kemudian lagi, mereka tidak melihat pertarungan. Terus, peningkatannya di papan peringkat Saint Realm membuktikan kemenangannya. Namun, sesuatu yang tidak seperti Roan terjadi setelah itu. Begitu Roan mencapai kemenangannya melawan pria itu, Roan berhenti muncul di arena. Bahkan Ryan bingung karena dia tahu Roan biasanya akan terus pergi ke sana untuk menguji kultivasinya dan tubuh bintang kelas 2. Kenapa kamu berhenti? Bukannya kamu peduli untuk menarik perhatian karena kita memiliki Eterian di pihak kita? Roan menggelengkan kepalanya, memberitahu Ryan, tidak perlu lagi. Saya hanya ingin memeriksa beberapa perbedaan antara memiliki tubuh bintang kelas 2 dan tidak memilikinya. Untungnya, pertarunganku dengan orang terakhir sudah cukup untuk mengujinya. Sekarang saya hanya bisa menunggu sampai kita mencapai kelas 3 atau naik ke tahap berikutnya. Ryan tidak memaksa. Yah, jika kamu berkata begitu. Meskipun kami baru mulai berkultivasi, itu akan memakan waktu beberapa bulan sebelum kami dapat mencoba terobosan ke tahap tengah dari alam suci. Roan setuju dengannya dalam hal itu. Benar, bagaimanapun, hanya fokus pada penempaan Anda. Saya tidak akan keluar lagi sampai Anda mendapatkan batu surgawi tingkat 2 yang diperlukan untuk perjalanan kita. Baiklah. Bab 1265, Penjualan. Dan itulah yang dilakukan Ryan. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menempa senjata sementara Roan baru saja berkultivasi dengan Kentaki dan Celis. Berkat itu, Ryan juga mengalami peningkatan kultivasi meskipun dia hanya melakukan pertukaran elemen dengan Roan. Akhirnya, hari akhirnya tiba ketika Ryan mengirimkan edisi khusus terakhir dari peralatan pengumpulan elemennya. Ini dia, satu set pisau terbang yang mampu mengumpulkan elemen angin. Karena jumlahnya cukup banyak, aku membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan semuanya. Harganya adalah 1000 batu surgawi peringkat 2. Kultivator senang melihat pisaunya dan segera menggunakan Divine Sense-nya pada mereka. Benar saja, elemen angin berkumpul sendiri, meninggalkan banyak ruang untuk prasasti yang akan dia tambahkan nanti. 1000 peringkat 2 batu surgawi, lebih dari 2 tahun digunakan untuk menyelamatkan mereka. Namun, saya tidak menyesalinya sama sekali. Orang-orang kecil ini sempurna. Pria itu kemudian memberikan batu surgawi kepada Ryan. Terima kasih. Ryan mengangguk sebelum mengirim batu ke alam dimensi permata jiwa. Dengan Roan memperoleh 10.000 dari Kihin, si kembar sekarang memiliki 30.000 batu surgawi peringkat 2 untuk dibelanjakan. Ryan juga mengambil beberapa batu surgawi peringkat 1 untuk perdagangan yang lebih sederhana,
jadi ada 10.000 lagi. Baiklah, semuanya. Saya harus pergi sekarang. Saya akan memberitahu Anda ketika saya kembali untuk melanjutkan penempaan. Yah, Ryan tidak berpikir dia akan kembali lagi. Namun, sebelum dia pergi, Master Aula Pandai Besi dan beberapa tetua lainnya menghentikannya. Tunggu sebentar. Ryan memandang orang-orang itu dan dapat mengatakan bahwa beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mencoba mencari tahu bagaimana peralatan pengumpulan elemennya bekerja. Oh, Senior Grabol, aku tidak melihatmu dalam beberapa bulan terakhir. Tiao dan Francis juga. Terakhir kali aku melihatmu adalah saat aku mencoba untuk Blacksmith Hall. Ada yang bisa aku bantu? Grabol dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Kami telah mencoba untuk mengetahui bagaimana peralatan pengumpulan elemen Anda bekerja. Namun, kami akhirnya mencapai kesimpulan bahwa ada beberapa rahasia yang terlibat selama proses penempaan yang tidak dapat dianalisis. Tidak, lebih tepatnya, setelah peralatan selesai, metode untuk membuatnya menghilang dari sifat penempaannya. Ryan harus mengakui bahwa pria itu sangat baik. Jadi kamu perhatikan, iya, itu benar. Itu menghilang, meninggalkan kemampuan elemen gathering saja. Namun, itu tidak berarti kamu tidak bisa mengetahui cara kerjanya dengan menganalisis peralatanku. Hanya saja itu sangat sulit. Grabol mengangguk dan langsung menuju topik utama. Ryan, kami benar-benar ingin memiliki metode Anda untuk membuat peralatan pengumpulan elemen. Maukah Anda menentukan harganya? Sebelum Anda menolak, saya tahu bahwa Anda memiliki penatua Eterian yang mendukung Anda. Namun, peralatan semacam ini terlalu penting untuk tanah suci kita. Jika terus seperti ini, bahkan senior Eterian tidak akan bisa menghentikan para tetua lainnya untuk mengejarmu untuk metode ini. Baiklah, Ryan langsung mengangguk. Apa? Jangankan Grabol, bahkan para murid dan para tetua lainnya terkejut. Kenapa dia menerimanya dengan mudah? Jika itu adalah salah satu pandai besi lainnya, mereka akan sangat tidak mau melakukannya. Ryan memandang Grabol dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Apakah ada masalah? Jika kamu tidak ingin membeli metodenya, biarlah. Ryan meninggalkan benua Huring, jadi dia tidak keberatan melakukannya. Itu adalah cara yang baik untuk mengamankan beberapa keuntungan ekstra juga. Selain itu, dia tidak akan berbicara tentang metode tempernya atau sisa-sisa bumi. Peralatan pengumpulan elemennya sendiri masih akan menjadi yang terbaik. Tunggu, tunggu, tunggu. Grabol segera kembali ke dirinya sendiri. Kami pasti menginginkannya. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, memberitahu mereka, baiklah. Grabol senior dan para tetua lainnya melihat betapa menguntungkannya bisnis ini, kan? Dengan itu, saya harap Anda tidak keberatan jika saya meminta harga yang sangat tinggi untuk itu. Petik 2. Grabol segera mengangkat tangannya. Kamu salah paham. Kami memang menginginkan metodenya, tapi kami tidak akan membiarkan metode itu meninggalkan tanah suci. Orang-orang yang akan mengetahuinya hanya sedikit, karena ini terkait langsung dengan kekuatan tanah suci. Dengan itu, kami tidak akan membuka bisnis dimanapun. Kami hanya akan memalsukan peralatan untuk murid dan tetua kami. Juga, mereka yang mempelajarinya harus menandatangani kontrak pengikat jiwa, dengan hukuman mati jika mereka mencoba untuk mengungkapkan rahasia di balik metode. Ryan tidak terkejut mendengarnya. Baiklah, itu membuatku lebih bahagia. Bagaimanapun, aku akan tetap meminta harga tinggi. Grabol tidak keberatan. Itu sudah pasti. Membayarmu untuk kontribusi besar ini ke tanah suci adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Ryan kemudian menyatakan harganya. 1000 peringkat 3 batu surgawi. Wajah Grabol menjadi pucat dalam sekejap. Ini. Sebelum dia bisa menolak, Ryan turun tangan. Jangan datang padaku, memberitahuku bahwa aku tidak bisa memiliki batu surgawi peringkat 3 karena aku bukan anggota sektor inti. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ini berhubungan langsung dengan kekuatan tanah suci secara keseluruhan. Bahkan jika saya bukan anggota sektor inti, tentu saja saya pantas mendapatkan pembayaran seperti itu. Grabol menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Kami pasti akan membuat pengecualian untukmu karena kamu benar dalam pernyataanmu. Hanya saja 1000 batu surgawi peringkat 3 benar-benar sangat mahal. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Tidak juga. Kamu tidak perlu membagikan metode penempaan, tetapi kamu masih bisa menjualnya ke beberapa orang besar di benua Huring dan akhirnya memulihkan batu surgawi.
Pikirkan jangka panjangnya. Ini pasti sepadan. Grabol kemudian menutup matanya sebelum dia menyebarkan Divine Sense-nya. Dari kelihatannya, dia tidak bisa membuat keputusan itu sendirian, jadi dia menghubungi orang lain. Sekitar 1 menit kemudian, dia menghela nafas dan mengangguk, memberitahu Ryan, baiklah. 1000 itu. Terima kasih atas perlindunganmu. Ryan senang mendengarnya. Tolong, bawa semua orang yang ingin dan berhak mempelajari metode saya ke dalam. Saya hanya akan menunjukkan bagaimana Anda melakukannya sekali. Bab 1266, Permintaan Tanah Suci. Grabol dan 3 tetua lainnya masuk ke dalam. Sebelum Ryan mulai menunjukkan metodenya, Grabol memaksa mereka untuk menandatangani kontrak pengikat jiwa. Itu agar mereka tidak akan mengungkapkan metodenya kepada orang lain tanpa izin Grabol atau Guru Tanah Suci. Ya, Kristio adalah orang yang dihubungi Grabol tentang membayar Ryan untuk metodenya. Grabol juga akan berbagi metode dengan Kristio nanti, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu padanya. Dengan menyingkir, Ryan menghabiskan 1 hari lagi untuk mengajari keempat orang itu cara memalsukan peralatan pengumpulan elemen. Hanya saja hasil yang mereka dapatkan tidak sebaik yang dimiliki Ryan. Bukankah peralatanmu jauh lebih kuat? Ryan mengangguk, berkata, itu jelas. Metode pengumpulan elemen adalah satu hal. Proses penempaan saya adalah hal lain. Namun, jangan bilang Anda tidak memiliki metode penempaan sendiri yang Anda rahasiakan dari orang lain. Sekarang Anda tahu bagaimana membuat peralatan Anda mengumpulkan elemen tertentu, terserah Anda untuk memperbaikinya dan membuatnya lebih baik. Grabol mengangguk, berkata, Ryan benar. Kami hanya membutuhkan metode pengumpulan elemen. Saya pasti bisa memikirkan 100 cara berbeda untuk menempa peralatan yang lebih kuat sekarang setelah saya mengetahuinya. Jika kita juga mengandalkan dia untuk penempaan normal, bisakah kita menyebut diri kita pandai besi? 3 lainnya setuju dengan Grabol. Kami salah, Grabol. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Jelas, tanpa sisa-sisa bumi dan bengkel pandai besi permata jiwa, dia yakin mereka tidak akan mampu menandingi kekuatan peralatannya sendiri. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menang melawan dunia teknologi. Ryan kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Baiklah, kesepakatan kita sudah selesai. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari saya? Grabol mengangguk sebelum mengeluarkan kontrak pengikat jiwa, memberitahu Ryan, saya benar-benar minta maaf karena memaksa Anda melakukan ini, tetapi Anda juga harus menandatangani kontrak pengikatan jiwa. Saya tahu Andalah yang menciptakan metode ini, dan aku salah menanyakan itu padamu. Namun, tanah suci kami tidak bisa membiarkan metode ini lolos dari tembok kami. Anda akan dilarang menempa peralatan yang dapat mengumpulkan elemen di luar aula pandai besi di tanah suci kami. Bagaimanapun, kami tidak pernah tahu apakah seseorang akan mengawasi Anda bekerja meskipun Anda tidak berniat mengajarkan apapun. Ryan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Apa yang kamu katakan? Kamu pasti bercanda, kan? Jadi sekarang apa? Begitu saya mendapatkan seorang putra, saya tidak bisa mengajarinya metode saya sendiri karena Anda berkata begitu. Ini konyol. Ekspresi Grabol menjadi sedikit merah karena malu. Dia tahu bahwa itu memang permintaan yang konyol, dan mereka biasanya tidak akan menanyakan hal seperti itu. Tapi sekali lagi, betapa pentingnya metode itu. Tepat ketika dia hendak mencoba berbicara dengan Ryan, suara lain bergema di benak mereka melalui Divine Sense. Ryan, kamu hanya punya 2 pilihan. 1. Menandatangani kontrak. 2. Jangan pernah keluar dari tanah suci lagi. Tuan Tanah. Grabol terkejut bahwa Kristio akan menunjukkan dirinya pada akhirnya. Mata Ryan menyipit lebih jauh karena dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak malu? Tidak, jawab Kristio langsung. Jika demi keselamatan tanah suciku, aku bersedia menjadi orang paling tak tahu malu yang pernah ada. Bagaimanapun, saya mengizinkan Grabol untuk membayar Anda harga yang sangat besar dari 1000 batu surgawi peringkat 3. Saya tidak perlu melakukan itu, tetapi saya tetap menerimanya. Itulah cara saya untuk mengkompensasi metode Anda dan permintaan terakhir ini. Terserah Anda apakah Anda ingin dikurung secara permanen atau tidak. Tentu saja, Ryan hanya berpura-pura. Kontrak pengikat jiwa tidak berguna untuknya. Bukannya dia akan memberitahu mereka, tentu saja. Baik, namun, Anda harus meninggalkan pengecualian untuk saya.
Jika saya memutuskan untuk mengajar seseorang di masa depan, saya dapat membawa orang itu ke sini dan meminta mereka menandatangani kontrak pengikatan jiwa di depan Anda. Apakah ini tidak apa-apa? Kristio memutuskan untuk mengizinkan sebanyak itu. Sangat baik, itu akan dimasukkan dalam kontrak. Perlu diketahui bahwa orang ini juga tidak akan pernah bisa memalsukan peralatan pengumpulan elemen di luar aula pandai besi kita. Grabol menghela nafas lega sebelum dia mulai menulis persyaratan kontrak. Ryan kemudian menggunakan darahnya, dan segera, kontrak itu terbakar. Tentu saja, bagian yang mengikat diletakkan pada dummy Sol, jadi tidak ada yang bisa menghentikan Ryan untuk membagikan metodenya di masa depan jika dia mau. Grabol kemudian menyentuh bahu Ryan dengan ekspresi minta maaf. Maaf, kami tidak punya pilihan lain. Setidaknya kamu masih bisa berlatih menempa di Blacksmith Hall kami. Aku akan memberimu dukungan sebanyak yang aku bisa. Jangan khawatir, Blacksmith Hall kami tidak akan kalah darimu, cabang manapun dari persekutuan pandai besi di luar. Selama kamu hanya memalsukan peralatan pengumpulan elemen di sini, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan. Namun, Ryan masih marah. Bahkan jika itu tidak berhasil, faktanya mereka ingin menyegel tambang emasnya. Terserah, aku pergi. Tanpa menoleh ke belakang, Ryan meninggalkan Blacksmith Hall. Anehnya, Eterian ada di luar, menunggunya. Sepertinya kamu memutuskan untuk menandatangani kontrak, iya. Ryan meliriknya sebelum bertanya, kamu tahu mereka akan memaksaku, kan? Aku tahu, jawab Eterian. Namun, saya menentangnya sejak awal. Saya mencoba memohon demi Anda, tetapi Kristio dan yang lainnya tidak mau mendengarkan. Pada akhirnya, hanya ada begitu banyak yang bisa saya lakukan. Ini adalah tampilan yang menyedihkan bagi seorang pria, disebut salah satu dari 10 agung, bukan begitu? Eterian juga tidak terlihat senang tentang itu. Ryan tahu dia tidak berbohong, terutama karena dia tidak perlu melakukannya. Tidak apa-apa, aku akan mengaturnya. Eterian kemudian bertanya melalui pesan rasa surgawi. Kamu dan kakakmu akan segera pergi. Apakah Anda akan baik-baik saja tidak bisa menggunakan metode pengumpulan elemen Anda lagi? Ryan hanya menggelengkan kepalanya, memberitahunya. Bab 1267, keluar. Setelah kesepakatan, Ryan pergi ke kediaman Rowan dan berbagi hal-hal yang terjadi padanya. Yah, seperti yang kita duga. Mereka benar-benar mencoba menyegel pengetahuanku. Rowan tidak sedikit terkejut dengan itu, mengatakan sebagai tanggapan, kekuatan individu kami sendiri sangat mengesankan, tetapi dalam skema besar, kami hanya ahli Saint Realm. Tanah suci tidak akan terlalu memperhatikan kami, rahasia karena Eterian mendukung kami. Namun, kami tahu bahwa peralatan pengumpulan elemen Anda berbeda sejak awal. Itu akan menjadi hal yang sama jika Anda berbagi sistem komunikasi Anda dengan mereka. Ryan mengangguk, memberitahu Rowan, tapi itu masih membuatku marah. Yah, setidaknya aku mendapatkan 1000 batu surgawi peringkat 3 darinya. Sister Orb, menurutmu seberapa jauh dalam kultivasi kita bisa pergi dengan bayi-bayi ini? Hehehe, Anda benar-benar membuat kesepakatan yang bagus di sana. Jika Anda tidak keberatan membuang-buang energi, batu-batu ini seharusnya cukup untuk membawa Rowan, Kentucky, Celis, dan Anda ke tahap awal alam berikutnya. Tentu saja, saya berbicara tentang kecepatan kultivasi di sini. Menggunakan batu surgawi peringkat 2 atau tinggal di tanah suci pada akhirnya akan membawamu ke sana juga. Namun, saya dapat menjamin bahwa itu akan menjadi jauh lebih lambat. Rowan segera bertanya, jadi, menurut Anda berapa lama waktu yang kita butuhkan? Saya dapat mengatakan bahwa saya dapat berkultivasi lebih cepat dengan batu surgawi tingkat 3 ini daripada yang lainnya. Sejujurnya, membayar 50.000 poin merit untuk setiap batu terlalu murah, menurutku. Itu terlalu bagus. Saya setuju dengan kamu. Bagaimanapun, jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan membutuhkan sekitar 1 tahun untuk mencapai tahap tengah. 1,5 tahun lagi untuk tahap akhir dan 2 tahun tambahan untuk tahap puncak. Kemudian, Anda akan membutuhkan 3 tahun atau lebih untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk menerobos ke alam transformasi elemental. Namun, dengan batu surgawi peringkat 3 ini, Anda dapat memotong waktu itu menjadi 6 bulan untuk tahap tengah, 9 bulan lagi untuk tahap akhir, dan 1 tahun lagi untuk tahap puncak. Secara alami,
Anda hanya perlu 1,5 tahun lagi untuk mencoba terobosan Anda ke ranah berikutnya. Tapi sekali lagi, itu hanya jika Anda tidak keberatan membuang-buang energi. Jika Anda berkultivasi menggunakan batu surgawi ini dengan hati-hati, Anda akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil tersebut. Sebagai gantinya, mereka akan bertahan lebih lama, mungkin bisa membawamu ke tahap tengah dari alam berikutnya. Rowan bahkan tidak perlu berpikir dua kali. Kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika kita membuang banyak energi batu, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Ryan mengangguk setuju. Kalau begitu metode pemborosan itu. Saya pikir Anda akan mengatakan sesuatu seperti itu. Bagikan saja batu surgawi peringkat 3 ini antara Anda, Kentucky, dan Celis. Anda dapat berkultivasi sesuka Anda setelah itu. Ryan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan membangun formasi pengumpulan energi untuk mengekstrak energi dari batu-batu ini lebih cepat di dalam alam dimensi. Celis akan bisa berkultivasi di sana tanpa henti. Dengan menyingkir, Rowan akhirnya bangkit dan berkata, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, inilah saatnya bagi kita untuk pergi. Kita sudah memiliki batu surgawi tingkat 2 dan tingkat 1 yang cukup untuk perjalanan kita. Ryan mengikutinya. Begitulah. Kamu sudah mendapatkan semua informasi yang diperlukan dari senior Eterian, kan? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Ya, segera setelah itu, elemen cahaya menutupi tubuh si kembar sebelum penampilan mereka berubah total. Mereka juga menggunakan pewarna alkemis untuk mengubah warna rambut mereka. Rowan lalu menunjuk ke samping. Ikut denganku. Rowan kemudian membawa Ryan ke sudut kediamannya, di mana sebuah jalan rahasia segera terbuka. Aku tidak tinggal diam selama ini. Aku bertanya pada Kihin bagaimana dia bisa membuat jalan rahasia tanpa ada yang memperhatikan dan menambahkannya ke rumahku juga. Dengan ini, tidak ada yang akan melihat kita meninggalkan rumahku. Ryan kemudian melihat masalah. Tapi bagaimana dengan Kentucky? Dia masih di Bistaming Hall. Jika kita pergi ke sana dan menjemputnya, orang lain akan mengetahuinya. Rowan menggelengkan kepalanya, meyakinkan Ryan, aku sudah mengurusnya. Saat kamu mengajar para tetua di Blacksmith Hall, aku melewati Bistaming Hall dan membiarkan Kentucky pergi. Dia akan menunggu kita di titik yang ditentukan. Dengan segala sesuatunya, si kembar menyelinap keluar dari kediaman Rowan. Setelah itu, mereka meninggalkan tanah suci melalui formasi teleportasi, menuju ke kota di bawah. Orang harus ingat bahwa tanah suci mengambang tepat di atas kota Huring. Namun demikian, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat ke langit. Pada akhirnya, kami tidak menemukan banyak tentang formasi yang menopang tanah suci di sana. Saya berharap saya bisa mempelajarinya sedikit. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu pasti tidak akan membiarkanmu melakukannya. Pertama-tama, selain Sister Orb, yang memberitahu kami tentang itu, jumlah orang yang tahu tentang formasi itu sangat rendah. Itu rahasia yang seharusnya tidak kita ketahui sejauh menyangkut tanah suci. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Apapun, sudah terlambat sekarang. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Omong-omong, apakah Anda meninggalkan pesan rahasia untuk Penatua Eterian? Ryan sedang berbicara tentang pesan tentang Flash Beast di kerajaan Kamos. Mereka berencana untuk memberitahu tanah suci tentang hal itu setelah mereka pergi. Ya, Rowan mengangguk ketika dia menjawab. Pesan akan dikirim ke kediaman Eterian dalam waktu 1 bulan. Saat itu, kita seharusnya sudah sembuh dan benar-benar pergi. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, ayo kita jemput Kentucky lalu pergi ke desa Koselsrace. Saya ingin mengambil semua sisa bumi yang tersisa yang mereka kumpulkan selama beberapa bulan terakhir ini. Saya menggunakan sebagian besar sisa yang saya miliki, jadi saya perlu menimbun. Rowan tidak keberatan karena mereka bisa lewat di sana dengan sangat cepat. Di luar kota, si kembar menemukan Kentucky, bersembunyi di tempat yang diperintahkan Rowan. Setelah menempatkan burung iblis di dalam alam dimensi permata jiwa, mereka kembali ke kota sebelum berteleportasi. Bab 1268, lewat. Setelah menggunakan metode yang sama untuk menipu siapapun yang mengikuti mereka seperti sebelumnya, Ryan dan Rowan segera tiba di kerajaan Kamos. Mereka kemudian langsung menuju ke desa Koselsrace, yang masih tersembunyi berkat formasi Ryan. Tentu saja, Ryan bisa menemukan dan melewatinya kapan saja dia mau.
En menyadari bahwa formasi telah dibuka, jadi dia segera keluar untuk memeriksa siapa yang datang. Oh, Ryan, sudah lama. Ryan juga senang melihat pria itu. Oh, hei, kamu menerobos alam transformasi jiwa tahap akhir, iya. Sepertinya batu surgawi peringkat 2 yang kutinggalkan berguna untukmu. En tertawa menanggapi, berkata, hahaha. Saya bukan satu-satunya yang membuat terobosan. Cukup banyak anggota kami yang memiliki 1, 2, atau bahkan 3 terobosan selama ini. Tentu saja, yang memiliki 3 terobosan adalah orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah. Bagaimanapun, kami bahkan mendapat 1 anggota baru Naschen Soul Realm. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan memanggil orang itu. Mito, kemari sebentar. Ya, Penatua. Mito tampak berusia sekitar 40-an. Dibandingkan dengan si kembar, kultivasi dan usianya sangat buruk. Namun, di tempat seperti desa ini, dia pasti bisa dianggap jenius karena telah mencapai level itu pada usia itu. Ini Mito. Dia baru saja menerobos ke tahap awal alam jiwa baru lahir 3 minggu lalu. Ini semua berkat batu surgawi yang kamu berikan kepada kami. Ryan mengangguk pada pria itu, mengatakan kepadanya, selamat. Senang melihat batu surgawi saya sedikit membantu desa menjadi makmur. Mito merasa sangat berterima kasih kepada Ryan. Itu semua berkat Anda. Saya akan memastikan untuk berkultivasi lebih banyak sehingga saya dapat membantu Penatua En di masa depan. En mengangguk, puas. Ngomong-ngomong, Ryan, berkat batu surgawimu, kami bisa berkultivasi lebih cepat, jadi kami menghasilkan lebih banyak sisa bumi. Setidaknya ada 150 kilogram yang dipisahkan untukmu sekarang. Mata Ryan berbinar setelah mendengar itu. Sebanyak itu. Astaga, itu akan membuatku bertahan bertahun-tahun. Tentu saja, itu terjadi jika Ryan tidak mulai menjual peralatannya lagi. Jika dia melakukannya, maka itu tidak akan bertahan lama. Bertahun-tahun. En tercengang. Itu cukup merepotkan. Kami pasti akan mengumpulkan lebih dari itu jika kamu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggunakannya. Ryan kemudian memutuskan untuk memberitahu En tujuan lain dari kunjungannya. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya akan kembali lagi. Ryan kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk menceritakan keseluruhan cerita. Tentu saja, dia menyembunyikan hal-hal seperti tujuannya dari pesan. Ekspresi En berubah kacau setelah mendengarkan. Kalau begitu, kamu tidak akan membeli sisa-sisa bumi kita lagi. Ryan mengangguk, menghela nafas. Tidak ada gunanya. Saya akan melakukan perjalanan sangat jauh, dan saya tidak punya rencana untuk kembali lagi. Namun, saya akan membeli semua sisa bumi yang Anda miliki saat ini. Untuk memastikan saya dapat membantu, saya akan membayar lebih. Ini, ambillah. Ryan kemudian melemparkan cincin spasial ke En, hanya untuk yang terakhir terkejut setelah memeriksa isinya. Oh, 1000 peringkat 2 batu surgawi. Berapa lama ini akan bertahan untuk kita? Ryan senang melihat En menyukainya. Selain itu, cincin spasial memiliki formasi anti-divine energy yang bocor. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa banyak divine stone dapat ditemukan di dalam cincinmu. Itu adalah salah satu hal yang paling membuatmu khawatir, kan? Pastikan untuk tidak menyebarkan informasi ini, dan kamu akan baik-baik saja. Namun demikian, En tidak menyukai kenyataan bahwa Ryan tidak akan kembali lagi. Apakah kamu benar-benar tidak akan pernah kembali? Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak akan pernah kembali. Namun, aku juga tidak tahu apakah aku akan kembali. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. En menghela nafas dan menanyakan sesuatu yang lain. Aku mengerti. Bagaimana dengan Flash Beast di bawah gunung? Ryan kemudian menjelaskan, saya meninggalkan pesan kepada orang terpercaya di Tanah Suci. Dia akan memberi desa Anda tempat tinggal baru sebelum mereka mencoba dan melakukan apapun untuk menentangnya. Skenario kasus terbaik adalah mereka tidak mencoba membidik di desamu karena memiliki energi surgawi yang terlalu sedikit dibandingkan dengan kota-kota besar. Tapi untuk memastikannya, dia akan memindahkanmu ke tempat lain dengan konsentrasi elemen bumi yang kaya. En mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan sisa-sisa bumi? Ryan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Katakan saja pada mereka bahwa aku membelinya untuk digunakan dalam proses penempaanku. Hahaha. Ini, En tidak mengerti.
Bukankah kamu mengatakan untuk merahasiakannya? Ryan mengangguk, memberitahunya, ya, tapi itu karena aku masih di sini. Setelah aku pergi, lalu apa gunanya? Pandai besi lain dari Tanah Suci pasti akan mencoba mencari tahu cara menggunakannya, kesempatan untuk menjual sisa-sisa bumi kepada mereka. Namun, jangan serakah. Anda harus ingat bahwa hanya saya yang tahu cara menggunakannya. Jika Anda mencoba menjualnya dengan harga tinggi, itu mungkin akan kembali dan menggigit Anda. Setelah itu semua, tidak ada gunanya jika mereka tidak dapat menemukan metode yang tepat untuk menggunakannya. Anne mengambil nasihat itu dalam hati. Baiklah. Segera setelah itu, dia membawa Ryan ke sebuah gubuk kecil di mana sisa-sisa bumi yang mereka kumpulkan sejauh ini ditumpuk. Ini semua yang telah kami kumpulkan sampai sekarang. Pastikan kamu membawa semuanya. Adapun kami, kamu sudah terlalu banyak membantu kami. Anne kemudian teringat sesuatu. Oh, benar. Kosel serace kami cukup langka karena kekurangan kami. Namun, itu tidak berarti bahwa desa kami adalah satu-satunya. Setelah itu, Anne memberikan manik kuning kepada Ryan. Itu bersinar dengan cahaya kuning lembut. Apa ini? Tanya Ryan. Ini manik Kosels, kata Anne kepada Ryan. Kami menggunakannya untuk menemukan anggota yang hilang di luar. Itu akan bersinar jika kamu pernah lewat di dekat suatu tempat dengan orang-orang dari Kosel Serace. Kamu dapat mengambil kesempatan itu untuk berhenti di sana dan membeli sisa bumi mereka juga. Ryan jelas menerima itu, berterima kasih kepada Anne. Terima kasih. Ryan dan Roan kemudian tinggal 1 jam lagi di desa sebelum akhirnya pergi. Kali ini, mereka menuju ke negara Fovils untuk menemukan Timoteo, si penyelundup.